Kolaborasi pemerintah dan sektor swasta. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta merupakan kerjasama yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama, terutama dalam menghadapi tantangan kompleks di era globalisasi. Pemerintah memiliki kekuatan dalam regulasi dan kebijakan, sementara sektor swasta membawa inovasi, teknologi, dan modal. Kerjasama ini dapat meningkatkan efektivitas kebijakan publik, mempercepat adaptasi teknologi, serta menyediakan solusi inovatif untuk berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Pentingnya kerjasama pemerintah dan swasta dalam mendorong ekspor dan impor. Satu, sumber daya dan keahlian yang berbeda. Pemerintah sebagai representasi otoritas negara memiliki kewenangan untuk merumuskan regulasi perdagangan dan mengelola infrastruktur yang mendukung arus barang dan jasa melintasi batas-batas negara. Sementara itu, sektor swasta dengan keberadaannya yang mengangkat dalam pasar membawa pengetahuan pasar mendalam, keahlian manajemen yang teruji, dan teknologi inovasi yang membuka pintu untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing. 2. Peningkatan daya saing. Melalui kolaborasi yang kokoh antara pemerintah dan sektor swasta, produsen lokal dapat mengakses pengetahuan pasar yang mendalam dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas produk. Dalam lingkungan ini, pemerintah dapat memberikan insentif dan dukungan kebijakan yang dibutuhkan untuk membantu perusahaan swasta bersaing di pasar internasional. Dukungan ini mencakup berbagai hal, mulai dari pengembangan riset dan pengembangan hingga pelatihan keterampilan yang diperlukan. 3. Pengurangan hambatan perdagangan. Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta juga membuka pintu untuk negosiasi yang efektif dengan negara-negara mitra dagang. Bersama-sama, mereka dapat merundingkan pengurangan hambatan perdagangan, termasuk tarif dan regulasi yang membatasi ekspor dan impor. Sektor swasta dengan pemahaman mendalamnya tentang tantangan pasar global dapat memberikan masukan berharga kepada pemerintah mengenai hambatan-hambatan ini. 4. Pengembangan pasar baru. Pemerintah memiliki peran strategis dalam membantu perusahaan swasta mengidentifikasi peluang pasar baru di luar negeri. Dengan menggunakan jaringan diplomatiknya dan sumber daya lainnya, pemerintah dapat membimbing perusahaan swasta untuk memahami kebutuhan pasar tersebut. Informasi pasar yang akurat bersama dengan dukungan pemerintah dalam membangun hubungan bisnis membuka jalan bagi perusahaan swasta untuk memasuki pasar-pasar baru dengan keyakinan dan pengetahuan yang diperlukan. 5. Peningkatan investasi asing dan pengembangan infrastruktur. Kerjasama yang erat antara pemerintah dan sektor swasta menciptakan iklim investasi yang stabil dan menguntungkan bagi investor asing. Investasi asing yang mengalir ke dalam negara membawa dampak positif ganda, meningkatkan produksi melalui peningkatan investasi dalam fasilitas produksi dan pada gilirannya memperluas ekspor dan impor. Dengan demikian, kerjasama yang erat dan efektif antara pemerintah dan sektor swasta adalah fondasi utama bagi pertumbuhan ekspor dan impor suatu negara. Melalui sinergi antara keahlian dan sumber daya yang dapat dimiliki keduanya, negara dapat memaksimalkan potensinya di pasar global, memperkuat posisinya dalam perdagangan internasional, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, membangun dan memelihara kerjasama ini adalah kunci sukses dalam mendorong ekspor dan impor, serta mencapai kemajuan ekonomi yang berkesinambungan. Contoh kolaborasi yang sukses di Indonesia. 1. Kemitraan publik swasta atau Public Private Partnership yang biasa disebut PPP. Dalam model ini, pihak swasta sering menyediakan modal, teknologi, dan manajerial, sementara pemerintah menawarkan dukungan regulasi dan kebijakan. Contoh sukses dari PPT seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan. Di Indonesia ada proyek Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana PPP telah berhasil meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur transportasi. Dalam proyek ini, pemerintah dan sektor swasta bekerjasama untuk membangun dan mengelola bandara, memperluas terminal, dan meningkatkan fasilitas. 2. Inisiatif berbasis teknologi. Dalam program ini, sektor swasta berperan dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi canggih untuk mengelola berbagai aspek kota, seperti sistem transportasi cerdas menggunakan data dan analitik untuk mengoptimalkan rute dan jadwal bus, dan meningkatkan aksesibilitas. Kolaborasi ini memanfaatkan keahlian teknologi perusahaan swasta
untuk memberikan solusi yang bisa mengatasi tantangan urbanisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dalam bentuk layanan yang lebih baik dan responsif. 3. Program kesehatan dan sosial. Dari kasus COVID-19 di tahun 2020, pemerintah di seluruh dunia bekerjasama dengan perusahaan farmasi dan bioteknologi untuk mempercepat proses pengembangan vaksin. Perusahaan seperti Pfizer dan Moderna berkolaborasi dengan lembaga pemerintah untuk mempercepat uji klinis dan mendapatkan persetujuan regulasi lebih cepat. Kolaborasi ini memastikan vaksin dapat diakses secara luas dan cepat oleh masyarakat, mengurangi penyebaran penyakit dan menyelamatkan banyak nyawa. Keberhasilan ini menunjukkan bagaimana kemitraan sektor publik swasta bisa menghadapi tantangan kesehatan global secara efektif. B. Kecerdasan organisasi dalam perencanaan ekonomi. Kecerdasan organisasi dalam teks perencanaan ekonomi merujuk pada kemampuan suatu organisasi, baik itu perusahaan, pemerintah atau kelembagaan non-profit, untuk belajar, beradaptasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis dengan cepat dan efektif. Ini melibatkan penggunaan data, analisis dan teknologi untuk membuat keputusan yang lebih baik, mengingatkan efisiensi dan mencapai tujuan strategi. Kecerdasan organisasi berperan penting dalam perencanaan ekonomi dengan meningkatkan efisiensi dan inovasi. Maxwell Porter menekankan bahwa pemanfaatan data dan analisis yang tepat memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan risiko yang dapat mengaruhi perencanaan ekonomi. Porter juga menekankan pentingnya strategi yang didasarkan pada keunggulan kompetitif dan di mana organisasi harus memahami dinamika pasar dan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Keunggulan kompetitif diperoleh ketika organisasi mampu merespon perubahan dengan cepat dan tepat melalui inovasi yang relevan. Oleh karena itu, kecerdasan organisasi membantu menciptakan perencanaan ekonomi yang responsif terhadap perubahan pasar, meningkatkan daya saing dan mendukung keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang. 5 faktor utama yang berperan dalam kecerdasan organisasi. 1. Pengumpulan data yang tepat. 2. Analisis data yang efisien. 3. Inovasi dan kemampuan beradaptasi. 4. Pengambilan keputusan yang efisien. 5. Kolaborasi dan komunikasi yang baik. Mengenal pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam atau SDA berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam yang dapat menjamin terpenuhnya kebutuhan manusia atau penduduk saat ini tanpa mengurangi potensinya untuk memenuhi kebutuhan manusia di masa mendatang, yang mana sumber daya alam sendiri dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya.
Dengan demikian, sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Contoh pengelolaan sumber daya alam atau SDA berkelanjutan dikembangkan dalam kegiatan kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, kelautan, dan pariwisata. Pengelolaan sumber daya alam untuk pertumbuhan berkelanjutan. John Locke punya teori dari abad ke-17 tentang hak milik yang menekankan bahwa kepemilikan pribadi dan pengelolaan sumber daya alam secara efektif adalah kunci untuk kesejahteraan masyarakat. Yang Danlong 2004 bahwa transisi ke energi terbarukan adalah kunci keahlian ekonomi dari berkelanjutan. Wang dan Xu 2004 pentingnya pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dalam mendukung ekonomi hijau dan pelestarian lingkungan. Apa yang dimaksud energi terbarukan? Energi terbarukan adalah sumber energi yang tersedia oleh alam dan bisa dimanfaatkan secara terus-menerus tanpa batas. Sebagai contoh energi terbarukan yaitu energi surya, energi air, energi angin, energi panas bumi, dan bioenergi. Potensi energi terbarukan Indonesia. Indonesia sendiri memiliki potensi EBT yang besar. Menurut data Kementerian SDM, total potensi energi terbarukan Indonesia mencapai 417,8 GW. Dan potensi terbesar berasal dari surya atau matahari sebesar 207,8 GW. Potensi energi terbarukan lainnya berasal dari arus laut dan samudra, yaitu 17,9 GW. Panas bumi 23,9 GW, bioenergi 32,6 GW, bayu 60,6 GW, dan hidro 75 GW. Namun realisasi bauran EBT baru mencapai 13,55% per April 2021. Capaian tersebut tercatat meningkat 2,4% dari data sebelumnya pada akhir 2020 yang hanya mencapai 11,51%. Meskipun demikian, angka tersebut masih jauh dari target 23% yang harusnya tercapai pada 2025 dari 13,55%. Bauran EBT tersebut pembangkit listrik tenaga air mempunyai potensi terbesar yaitu 6.144 MW. Kemudian panas bumi menyumbang 2.131 MW, energi bersih lainnya sebanyak 2.215 MW. Pembangkit listrik yang datang dari energi baru dan terbarukan yaitu panas bumi 5,6%, air 7,9%, dan EBT lainnya 0,33%. Kata Direktur Jenderal Ketenaga Listrikan Kementerian SDM, Rida Mulyana pada Jumat tanggal 4 bulan 6 2021, seperti yang dikutip dari Antara sebagai upaya untuk mendorong kecepatan bauran EBT. Salah satu strategi pemerintah adalah menempatkan matahari sebagai tulang punggung penghasil listrik ramah lingkungan. Cara melestarikan sumber daya alam dalam pertumbuhan berkelanjutan dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati: 1. Menanam lebih banyak pohon. 2. Melestarikan tumbuhan serta hewan-hewan langka. 3. Merawat dan menjaga hutan yang mempunyai banyak pohon untuk kehidupan. 4. Melakukan tebang pilih dan tidak membakar hutan demi membuka lahan. 5. Memberikan makanan secara rutin kepada hewan yang diternak. Sumber daya alam non hayati: 1. Memakai kendaraan umum dibanding kendaraan pribadi guna mengurangi polusi udara. 2. Menghemat penggunaan air. 3. Tidak melakukan eksploitasi terhadap sumber daya tambang, minyak bumi, batu bara, emas. 4. Tidak mencemari lingkungan dengan membuang limbah ke sungai atau ke laut.
5. Melakukan penambangan pada tempat yang tepat yang telah ditentukan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan bersama serta kelestarian alam. D. Kebijakan fiskal dan pembangunan wilayah. Kebijakan fiskal adalah serangkaian tindakan pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara guna menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan. Instrumen utamanya meliputi pajak, belanja pemerintah, obligasi publik, dan alokasi anggaran. Teori kebijakan fiskal modern dikembangkan oleh John Maynard Keynes yang menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk menyeimbangkan siklus ekonomi dan mencegah resesi atau inflasi ekstrim, terutama setelah depresi besar 1929. Di Indonesia, kebijakan fiskal telah ada sejak era kolonial, namun berkembang pasca kemerdekaan sesuai situasi nasional dan UUD 1945. Saat ini, kebijakan ini dirumuskan oleh Kementerian Keuangan bersama Presiden dengan panduan berbagai regulasi termasuk UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selanjutnya yaitu tujuan kebijakan fiskal dalam pembangunan berkelanjutan. Tujuan utama kebijakan fiskal adalah menjaga stabilitas ekonomi seperti stabilitas harga, peningkatan lapangan kerja, dan investasi guna mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Dalam pembangunan berkelanjutan, kebijakan ini memastikan pertumbuhan ekonomi berlanjut tanpa merusak sumber daya alam dan kesejahteraan sosial. Ada dua jenis kebijakan fiskal, kontraktif yang mengendalikan inflasi dengan mengurangi pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak, dan ekspansif yang meningkatkan daya beli masyarakat melalui peningkatan pengeluaran pemerintah dan penurunan pajak. Keduanya diterapkan fleksibel sesuai kondisi ekonomi. Selanjutnya yaitu strategi kebijakan fiskal Indonesia di tahun 2023. Kebijakan fiskal Indonesia pada 2023 difokuskan untuk mendukung tema APBN, peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusi dan berkelanjutan. Fokusnya mencakup peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau. Reformasi struktural didorong melalui optimalisasi pendapatan dan penguasaan belanja dan pengelolaan pembiayaan yang berkelanjutan. APBN 2023 mendukung program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, teknologi hijau, dan reformasi perpajakan melalui UU NPP. Kebijakan ini juga mendukung transformasi ekonomi Kasus 1, dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 dan proyeksi tantangan 2024. Tahun 2023 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 5,05%, sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,31%. Namun, di tengah badai ekonomi global dan inflasi yang tinggi, Indonesia masih menunjukkan ketangguhan. Kapal ekonomi Indonesia terus melaju meski diterpa gelombang ketidakpastian. Solusi 1, memperkuat fondasi ekonomi. 2, memanfaatkan potensi ekonomi digital. 3, memperkuat jaringan pengamanan sosial. 4, menghadapi tantangan global. Kasus 2, peran pendidikan berkualitas dan inovasi dalam mencapai ekonomi berkelanjutan di Sulawesi Tengah. Pembangunan berkelanjutan merupakan fondasi penting untuk masa depan yang lebih baik, di mana keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan menjadi prioritas utama di Indonesia, khususnya di wilayah terpencil seperti Sulawesi Tengah. Tantangan dalam mencapai tujuan ini sangat nyata melalui peningkatan infrastruktur dan inovasi. Kita dapat lebih efektif mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Solusi 2, 1, penguatan pendidikan dan inovasi. 2, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi lokal. 3, teknologi dan digitalisasi. 4, dukungan kebijakan pemerintah. Dan 5, pentingnya kolaborasi. Kasus 3, dilema dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Menurut data dari Global Forest Watch tahun 2020, Indonesia kehilangan sekitar 324.000 hektar hutan primer tropis pada tahun 2020. Laju deforestasi ini sebagian besar didorong oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit, penebang liar, dan kegiatan pertambangan. Hilangnya hutan ini tidak hanya mengakibatkan hilangnya habitat bagi flora dan fauna yang endemik, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca global. Sejalan dengan hal tersebut, Forest Watch Indonesia melaporkan bahwa deforestasi ini di Indonesia menyebabkan emisi sebesar 708 juta ton CO2 pada tahun 2019, yang setara dengan 60% dari total emisi karbon nasional atau FWI 2020. Solusi 3, 1. Implementasi pembangunan berkelanjutan. 2. Pembangunan teknologi ramah lingkungan. 3. Rehabilitasi dan pengelolaan sumber daya alam. 4. Edukasi dan kesadaran lingkungan. Kasus 4, kutukan sumber daya alam menghantui Papua. Di tengah sumber daya alam yang melimpah, Papua hingga saat ini masih berjuang untuk keluar dari kemiskinan yang menjeratnya. Sejak tahun 2021, pemerintah pusat telah mengirimkan dana otonomi khusus atau OTSUS untuk Papua. Pemerintah telah menggelontorkan dana sebanyak 138,65 triliun melalui skema tersebut hingga tahun 2021 lalu. Limpahan dana dalam jumlah besar tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan sesuai dengan teori Big Fast dalam ekonomi. Solusi 4, 1. Pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik dan adil. 2. Penguatan otonomi khusus. 3. Pembangunan infrastruktur yang merata. 4. Penguatan pendidikan dan kesehatan. Kasus 5, pembangunan jembatan Otista, cagar budaya dan dampak ekonomi warga. Jalan Oto Iskandar Dinata atau Otista, Kota Bogor ditutup sejak Senin 1 Mei 2023 malam sebab pembongkaran dan pembangunan jembatan Otista. Pengerjaan dari jembatan Otista ini akan berlangsung mulai 1 Mei 2023 hingga 8 Desember 2023. Adapun latar belakang pembangunan jembatan Otista ialah karena jembatan ini menjadi sumber kemacetan di Kota Bogor. Sebab jembatan Otista yang tidak terlalu luas. Jembatan Otista ini menggunakan bantuan dari Provinsi Jawa Barat sebesar pembangunan jembatan Otista, cagar budaya dan dampak ekonomi warga. Jalan Otista atau Oto Iskandar Dinata, Kota Bogor ditutup sejak Senin 1 Mei tahun 2023 sebab pembongkaran dan pembangunan jembatan Otista. Pengerjaan dari jembatan Otista ini akan berlangsung mulai 1 Mei 2023 hingga 8 Desember 2023. Adapun latar belakang pembangunan jembatan Otista ini yaitu karena jembatan ini menjadi sumber kemacetan di Kota Bogor sebab jembatan ini yang tidak terlalu luas. Jembatan Otista ini menggunakan bantuan dari Provinsi Jawa Barat sebesar 52,6 miliar dan juga pembebasan lahan sekitar 49 miliar. Solusi 5, 1. Mitigasi dampak ekonomi. 2. Pembangunan infrastruktur mendukung. 3. Pemantauan dan evaluasi. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam kebijakan publik sangat penting untuk mempercepat inovasi, meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi kunci untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan sama depan dengan menekankan pada praktek yang menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Kebijakan sifat yang mendukung pembangunan berkelanjutan juga
krusial dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dengan penekanan pada kerjasama internasional dan pengembangan infrastruktur yang mendukung stabilitas ekonomi nasional sehingga dapat menghindari fluktuasi ekstrem seperti inflasi atau resesi. Dan sekian, terima